Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue, Imanuddin Asmi, di channel YouTube Pegawai Kampus Channel. Gue di sini akan berbincang-bincang lewat virtual akun Zoom ya, bersama seorang mahasiswa yang di UIN Jakarta, Syarif Hidayatullah. Silakan diperkenalkan namanya. Iya. Iya teman-teman, kenalin nama gue Davira Galuhanisa, salah satu temennya Iman nih, diundang nih ke YouTube-nya untuk ngobrol-ngobrol santai. Ngobrol santai. Oke, Davira ini seorang mahasiswa UIN Jakarta, ya kan? Dari awal pertama kali masuk UIN itu bagaimana sih ceritanya? Awal masuk UIN ini? Iya. Kalau awal masuk UIN-nya lewat jalur mandiri. Pas lagi awal COVID tuh kan jadi semuanya di online semua ya. Jadi diserentakin, diganti tesnya jadi tes rapot. Rata-rata rapot gue lumayan nih, kata gue gitu. Bisa lah kayaknya masuk. Akhirnya nyoba-nyoba aja. Kayak takut sih awalnya, kayak emang bisa ya gitu. Dan akhirnya lolos tahap pertama, lolos tahap kedua, masuk. Ya udah gitu. Oh, terus bagaimana sih pengalaman seorang Davira selama masuk kuliah nih sampai sekarang? Kan kalau diketahui kan masuknya jalur corona ya, kalau dibilang jalur corona, jalur pandemi sih ya, jalur Iya pandemi. betul. Masalahnya dari Bener-bener. awal masuk kampus tuh nggak pernah bertatap muka dengan teman-teman ya kan. Bagaimana nih pengalaman Anda sampai sekarang ini? Kita ini belum masuk kuliah ke kampus lah, bertemu teman-teman Anda. Untuk ketemu secara tatap muka udah sih man, jujur. Soalnya karena memang kita ada kegiatan ngambil almet sama untuk ambil kartu tanda mahasiswa KTM. Jadi kayak diharuskan buat ke kampusnya. Jadi itu ketemu sama teman-teman, tapi kayak bukan untuk belajar, tapi ya udah ketemu gitu akhirnya. Akhirnya ketemu ya sama teman-teman ya. Akhirnya ketemu, iya. Soalnya selama pas lagi awal masuk kayak perkenalan kampus itu kan secara online semua ya. Di Iya. Zoom selama 2 hari atau 3 hari gitu. Iya. Tadi kan ditanya juga ya pengalamannya kayak gimana. Ya gitu aja. Pengalamannya kalau misalnya ada kendala sinyal, suaranya putus-putus. Tapi memang enaknya kalau misalkan kuliah online itu apa ya? Bisa nyari apapun secara googling. Kalau misalkan kuliah offline katanya harus sumbernya pun harus dari perpustakaan. Bener gak sih, Man? Ya benar sih. Yang menurut saya dapat tuh gitu. Apakah seorang Davira ini awal masuk kuliah sampai sekarang pakai sistem online? Ya tentu ya pakai online ya. Kalau Iya. soalnya kan dari awal masuk aja udah ini ya, apa namanya, lewat Zoom dan Meet ya. Iya. Ya udah online aja. Walaupun ada rumor bakalan misalkan nih pas lagi mau pergantian semester, kayaknya ini bakalan offline gitu. Tapi enggak. Aduh, sorry ya ada suara komat. Nggak apa-apa lah, namanya juga kan kita lagi masih waktu bisa ya. Gimana sih sekarang nih posisi selama kuliah online? Apakah Anda di kosan atau di rumah atau di kampung halaman? Apa Anda nggak punya kampung halaman? Iya, nggak punya, Man. Gak punya, jujur. Tapi kalau misalkan untuk kuliah online ini, kayak apa ya? Ya udah, kayak nggak usah ngekos. Bukan nggak usah ngekos, kalaupun ngekos, apa sih namanya? Ngapain gitu kan di rumah juga bisa. Akhirnya ya udah, apapun ya udah nggak usah ngekos aja. Nggak usah Kalau ngekos. misalkan ada rumor bakalan kuliah offline, baru tuh ngekos, Man. Oh, gitu. Mungkin kalau ada teman-teman nih bisa nih searching, bukan searching, ngasih tahu ya kalau ada kos-kosan yang murah di deket UIN. Oke nih, bisa aja langsung ya teman buat teman-teman
kampus nih, sekitaran UIN, Sarip Hidayatullah Jakarta. Apabila kalian mencari kosan yang dekat dari kampus, bisa langsung hubungi ke nomornya Ikram. Nanti nomornya Ikram ada di link deskripsi ya. Silakan hubungi ke dia yang nyari kos-kosan sekitaran UIN. Terus bagaimana nih Anda menanggapi tugas-tugas yang bersifatnya lapangan gitu, yang bersifatnya terjun langsung ke masyarakat? Oh ya, sebelum nanya itu, Kalau itu Anda itu jurusan apa sih di UIN Sarip Hidayatullah? Kalau boleh tahu nih. oh iya ya. Beda Biar jurusan kita ya, Man? Iya sih, saya juga beda jurusan dengan Anda ya. Kalau misalkan saya masih satu fakultas sama Iman, tapi beda jurusan. Kalau Iman jurusan apa? Pengembangan masyarakat Islam ya? Iya, benar. Kalau saya kesejahteraan sosial. Wah, kesejahteraan sosial. Benar sekali ya. Ini kan berarti tugas-tugas harus ada beberapa tugas yang harus turun ke lapangan kan. Nah, itu Iya, Anda ada. bagaimana tuh menanggapinya? Sedangkan kita ini kan dalam masa pandemi kayak gini kan, menjalani tugas-tugas lapangan cukup sulit bagi kendalanya bagi kita ya kan. Nah, bagaimana Anda menanggapinya itu? Kalau misalkan ada tugas lapangan, mungkin karena pandemi COVID-19 ini, dosen pun memaklumi sih pasti. Tapi tetap kita kayak untuk research-nya tuh ke daerah-daerah di kampung halaman aja. Kayak misalnya tetangga ataupun saudara sendiri yang bakalan dijadiin narsum ataupun jadiin sumber gitu untuk bahan makalah atau tugasnya itu gitu. Jadi Oh, nyarinya ya udah yang di sekitar rumah, nggak usah jauh-jauh gitu. oh gitu. Oke, boleh bagi pengalaman selama Anda di kampung halaman atau di rumah Anda sendiri, pengalaman Anda selama pandemi ini kan kuliah juga secara online ya. Apa sih kegiatan Anda sehari-hari? Untuk kegiatan, ya paling nggak bisa bukan seseru apa ya, sepadat dulu kali ya waktu belum pandemi. Soalnya waktu sebelum pandemi itu Ira kan ikutan organisasi tuh lumayan banyak. Jadi kadang kalau misalkan rapat tuh ke mana-mana gitu, ke sekolah-sekolah. Tapi sekarang paling kayak Google Meet atau Zoom meeting, ya udah di kamar aja. Kebanyakan tuh kegiatan tuh di kamar. Kalau misalnya udah selesai untuk kegiatan online, ya bantu beberes rumah. Gitu aja sih. Ya paling kalau misalkan bosen keluar sesekali, tapi kayak nggak sesering sebelum pandemi gitu. Awalnya belum bisa beradaptasi sih, Man, jujur. Soalnya kan memang lebih sukanya keluar ya. Kayak lebih suka buat kerjanya di lapangan. Seneng aja keluar. Tapi karena pandemi ini ya udah kayak di stop bener-bener kegiatan untuk keluar itu. Ya udah di rumah aja di dalam. Nge-Zoom, nge-Google Meet, iya. Memang sebelumnya Ira ini saya dengar-dengar masuk forum organisasi OSIS Jawa Barat, bukan? Apakah benar, Saudara Ira? Iya. Jadi Itu pengurus kegiatannya daerah ngapain sih. sih? Mengurus apa aja sih itu di apa namanya di OSIS itu? Sebagai apa Ira itu? Ira ngejabat di daerah Bogor sih. Maksudnya lingkupnya kan aku di Bogor nih tinggalnya. Jadi kayak ya udah di Bogor aja lingkupnya, tapi megang seluruh OSIS yang di Bogor. Jadi bagiannya tuh sekretaris daerahnya. Oh iya, sekretaris daerah. Berarti sebagai notilens ya, notilens. Iya bener. Bikin surat proposal tuh. Apakah Anda selama pandemi ini Anda bekerja atau cuma rebah-rebahan aja di kamar selama kuliah online? Awalnya rebahan. Awalnya rebahan ya. Terus sekarang Awalnya rebahan kegiatan nggak Anda ada kerjaan. ngapain di rumah ini? Ya tadi kan udah bilang bantu di Bantu rumah orang tua gitu. ya, Tapi beres-beres ya. Tapi sempat kerja nggak? Sempat kerja nggak ya ini? sempat pernah kerja kan gap year. Oh gitu ya. Terus iya kerja awal ikut sama saudara sih. Jadi bagian administrasi umroh yang ngurusin paspor, ngurusin suntik meningitis, pokoknya yang buat persiapan orang yang mau pergi umroh umroh ke Arab, ke Mekah. Ke Mekah ya.
Oke, terima kasih Davira atas waktunya. Oke, jangan lupa guys, saksikan di channel Cowboy Campus Channel ya, di channel YouTube-nya Cowboy Campus Channel. Segera. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Oke, terima kasih Ra. Assalamualaikum Terima warahmatullahi kasih, wabarakatuh. Man. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.